Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Tiltani. Saya adalah peserta pekerti 3 atau gelombang 3 Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan men-share tentang video pembelajaran ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Indi, Mbak Iis. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kabarnya Mbak Iis? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ya Mbak Iis ya, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu video ya, kita akan lihat bersama-sama tentang videonya ya. Kita akan tonton bersama-sama videonya. Lihat Mbak Iis? Halo, apa kabar semua? Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Ketika rekan-rekan sedang menjalankan kegiatan di rumah sakit, tentunya sering menjumpai situasi kedaruratan medis, bukan? Baik itu di ruang perawatan, ruang tunggu, selasar, atau di tempat lainnya. Dan semua itu jelas membutuhkan reaksi cepat dalam penanganannya. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar, yang disingkat BHD. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan 1 tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan, dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30).
Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Demikianlah informasi mengenai bantuan hidup dasar. Semoga informasi ini... Oke. Mbak Is, gimana dengan video tadi? Apa yang bisa ditangkap? Nah, sudah mengerti, Bu. Ya, bisa, Bu. Nah, apa tadi? Menurut video tadi seperti apa, Mbak Is? Pertolongan pertama, Bu. Ada pasien-pasien dengan henti jantung ya, gitu ya. Ya, Baiklah, di sini Ibu akan share tentang materi kita pada pertemuan hari ini. Iya, oke. Lihat di materi. lihat, Bu. Baik ya. Sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar keperawatan gawat darurat. Seperti itu ya. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu menguasai konsep dan prinsip-prinsip gawat daruratan, trauma dan juga manajemen bencana. Dan sub CPMK pada pertemuan hari ini ialah mahasiswa mampu menjelaskan konsep keperawatan gawat darurat. Ya, tujuan pembelajarannya pada hari ini itu yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu mendefinisikan tentang konsep keperawatan gawat darurat. Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjabarkan tentang konsep keperawatan gawat darurat. Dan tujuan ketiganya mahasiswa mampu menjelaskan tentang aspek legal keperawatan gawat darurat. Lalu selanjutnya mahasiswa mampu menemukan atau menentukan tindakan keperawatan gawat darurat. Dan di tujuan kelima, mahasiswa mampu menyusun prosedur tindakan keperawatan gawat darurat. Dan terakhir, mahasiswa mampu membuat asuhan keperawatan gawat darurat. Nah, kita masuk nih ke topik keperawatan gawat darurat. Ya. Kalau kita berbicara tentang gawat darurat, kita akan berbicara tentang bencana. Ada 2 jenis bencana ya. Pertama ada kejadian alam, dan juga bencana karena kejadian ulah manusia. Kalau ngomongin kejadian alam, kita ngomongin masalah misalnya kayak tsunami, gempa bumi gitu ya, gunung meletus, di mana kejadian-kejadian ini memakan korban yang nantinya menjadi korban gawat darurat seperti itu. Lalu kalau kejadian akibat ulah manusia bisa karena kerusuhan gitu ya, ataupun banjir yang memang diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, posisi geografis Indonesia yang berada dalam zona ring of fire, artinya lingkaran api, menyebabkan resiko bencana alam akibat gerakan lempeng bumi. Indonesia itu berada pada lempeng pertemuan 3 lempeng besar, di mana akibat pergerakan salah satu lempeng itulah menyebabkan Indonesia rawan terjadi gempa ataupun tsunami. Karena posisi Indonesia secara geografis berada di ring of fire. Nah, di sisi lain, bencana yang diakibatkan oleh manusia juga cukup tinggi nih, seperti kecelakaan kendaraan bermotor, kebakaran, banjir, hingga kerusuhan.
Nah, pemahaman perawat atau pemahaman terutama perawat gawat darurat dalam melakukan untuk di ruang bencana atau di ruang IGD memang akan meningkatkan kesiapan perawat saat terjadi bencana. Oleh karena itu, peran perawat mereka harus mampu melakukan tindakan secara cepat, tepat, aman, dan bahkan menghindari kecacatan lebih lanjut. Nah, ini yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya dan memiliki nuansa alam yang selalu memikat para wisatawan. Kenapa tadi? Karena sebenarnya Indonesia itu berpotensi di Ring of Fire itu juga banyak gunung berapi. Nah, di sisi lain, karena Indonesia tadi berada di Ring of Fire, di situ banyak gunung berapi, juga di situ ada pertemuan 3 lempeng besar. Ada Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu pergerakan lempeng bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi ataupun tsunami. Contoh pada tahun 2006 terjadi gempa bumi dan tsunami yang cukup besar yang memakan banyak korban di Provinsi Aceh. Seperti itu ya. Nah, di sisi lain, Indonesia itu berada pada iklim tropis, di mana sesuatu yang sering terjadi adanya angin puting beliung. Kenapa? Karena angin puting beliung ini memang sering terjadi pada daerah-daerah yang beriklim tropis. Dan Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis. Oke, sampai di sini jelas nggak, Mbak Iis? Nah, Jelas, selanjutnya Bu. kita akan masuk ke keperawatan gawat darurat. Apa sih keperawatan gawat darurat gitu ya? Keperawatan gawat darurat adalah rangkaian kegiatan praktek keperawatan gawat daruratan yang diberikan oleh perawat yang berkompeten untuk memberikan asuhan keperawatan gawat daruratan pada pasien secara individu, kelompok, dalam situasi gawat darurat atau kritis akibat penyakit atau cedera yang dialami. Nah, karena adanya kata-kata oleh perawat yang berkompeten, biasanya perawat yang berkompeten itu perawat yang memang sudah mengikuti banyak pelatihan, sehingga mereka kompeten, dianggap kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan gawat darurat, seperti itu. Nah, adapun lingkup area gawat darurat yaitu dimulai dari tempat kejadian atau pre-hospital kita ngomongnya ya. Jadi tidak hanya ngomongin lingkup area gawat darurat itu tidak hanya kita berbicara tentang oh IGD, oh UGD gitu ya, atau rumah sakit. Ternyata yang pertama itu tempat kejadian dulu nih, pre-hospital seperti itu. Sehingga harapannya ternyata peran perawat tidak hanya sekedar di rumah sakit, tetapi mereka mulai di tempat kejadian atau pre-hospital. Lalu selanjutnya adalah di proses evakuasi dan juga transportasi, gitu ya. Dan yang ketiga ialah unit gawat darurat itu sendiri atau bahasanya ialah intrahospital. Sehingga kondisi kegawat daruratan dapat diatasi. Jadi kalau kita melihat lingkup area gawat darurat itu tidak hanya di rumah sakit, tetapi mulai dari kejadian. Pertama kali korban atau misalnya orang-orang yang menemukan korban menelepon ambulans 118 dan di situ ambulans beserta perawat dan peralatannya datang menolong korban, disitulah lingkup area pertama, tempat kejadian. Jadi kita harus bilang, wah ngomongin gawat darurat tidak hanya ngomongin masalah di ruang IGD gitu ya, walaupun salah satunya tetap ada di ruang IGD. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kondisi kegawatan dapat diatasi. Prioritas dalam asuhan penyelamatan kehidupan atau ancaman kehidupan yaitu cepat, tepat, aman, serta mencegah kecacatan. Jadi kalau kita ngomongin masalah lingkup area gawat darurat, kita akan ngomongin masalah bagaimana memberikan suatu tindakan yang cepat, tidak hanya cepat, tetapi tepat, lalu tindakan itu aman, serta mencegah kecacatan. Nah, perawat gawat darurat, atau orang sering bilangnya perawat gadar, gitu ya. Nah, perawat gawat darurat itu harus mampu dalam melakukan pemecahan masalah dalam proses keperawatan yang meliputi pertama pengkajian. Setelah mereka mampu melakukan pengkajian, selanjutnya mereka harus menentukan masalah keperawatan yang muncul, menegakkan diagnosa yang muncul. Setelah itu sudah tegak diagnosanya, akhirnya apa? Mereka mampu membuat rencana tindakan
Setelah rencana tindakan itu bisa dilakukan, mereka akan melakukan implementasi, dan selanjutnya mereka akan melakukan suatu evaluasi. Jadi mereka itu harus mulai dari pengkajian tetap seperti asuhan keperawatan lainnya, hingga akhirnya mereka melakukan yang namanya evaluasi. Nah, bagi perawat yang berkompeten, rangkaian proses ini tertanam di dalam pola pikir perawat, sehingga pada setiap menghadapi kasus, sistematika penyelesaian masalah ini muncul secara spontan, gitu ya. Nah, seperti dari video tadi, gitu ya, kalau kita melihat orang-orang awam pun sudah harus mampu nih melakukan yang namanya bantuan hidup dasar. Nah, apalagi apalagi perawat gitu ya. Karena sekarang kita memang harus memberikan sosialisasi bagaimana ketika menemukan korban tidak sadarkan diri, gitu ya, dan pasiennya korbannya dipanggil-panggil tidak mau menjawab, tidak mampu mendengar, gitu kan. Nah, disitulah kita sebenarnya orang awam pun bisa memberikan bantuan hidup dasar, apalagi perawat. Kalau perawat yang berkompeten, mereka mampu dalam melakukan tindakan keperawatan gawat darurat secara gitu loh, secara cepat dan tepat gitu, karena mereka sudah tertanam dalam pola pikir mereka kalau ada pasien datang seperti ini, ada korban datang seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, aspek legal keperawatan gawat darurat gitu ya. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 32 Ayat 1, yaitu dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Ya, jadi memang aspek legal dalam keperawatan gawat darurat itu ada, yaitu di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat 1 dan juga Pasal 32 Ayat 2. Nah, ini yang tadi kita lihat di video ya, Mbak Iis ya. Seperti ini kita lihat di video tadi bahwa ada orang menolong gitu ya, memberikan kompresi atau memberikan namanya tekanan, suatu kompresan, suatu tekanan pada dada pasien. Tujuannya untuk apa sih? Pada mereka yang henti jantung gitu ya, kan jantungnya berhenti memompa tuh. Nah, karena jantungnya berhenti memompa, akibatnya apa? Otak ini kan butuh aliran darah gitu. Tapi nah, karena otak ini butuh aliran darah sementara jantungnya berhenti, maka tujuan kompres tadi ialah tetap mengompres, tetap menekan dengan tujuan darah yang masih ada di jantung bisa teralirkan, terutama di otak. Seperti itu. Di mana nanti besaran kompresi ialah 30 kompresi atau 30 hitungan. Dan dalam perhitungannya tidak boleh terlalu cepat, jadi harus 1, 2, 3, nggak boleh 1, 2, 3, tidak seperti itu ya. Nah, nanti selanjutnya mereka akan berikan breathing, gitu ya. Memberikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Jadi kalau dalam melakukan yang namanya bantuan hidup dasar atau orang sering bilangnya RJP gitu ya, resusitasi jantung paru gitu ya, itu ialah 30/2. 30 kompresi dengan 2 breathing. 2 pernapasan dengan masing-masing 5 siklus. Nanti kalau sudah 30/2, 30/2 sebanyak 5 kali, maka akan diperiksa kembali nadi karotidnya. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya menyusun tindakan gawat darurat. Pengajian keperawatan merupakan pendekatan gawat darurat gitu ya, di mana sistematikanya terutama untuk mengidentifikasi masalah keperawatan gawat darurat. Nah, pengkajian primer di sini pengkajian primernya di mana mereka harus mulai dari ABCD ya, RW-nya, breathing-nya, circulation-nya, dan juga disability hingga exposure-nya. RW-nya bagaimana berjalan napas harus bersih, harus clear, tidak ada sumbatan gitu ya. Lalu breathing-nya, sehingga nanti proses breathing-nya berjalan lancar, tidak karena tadi RW-nya juga baik, circulation-nya juga kontrol perdarahan, misalnya ada perdarahan berarti atau ada mengalami pengurangan volume cairan, pasiennya segera diberikan cairan atau diberi darah gitu ya, bantuan darah. Disability, pemeriksaan status neurologi, misalnya kesadaran pasien seperti apa, GCS seperti apa, dan pupilnya, apakah pupil masih bereaksi terhadap cahaya. Dan exposure,
yaitu di sini kita harus terutama menelusuri tubuh pasien, apakah ada luka, apakah ada memar, karena biasanya kalau ada memar dicurigai ada perdarahan pada organ bagian dalam. Kalau perlu gunting pakaian pasien untuk melihat jejak atau cederanya, dan reevaluasi kembali tindakan ABCDE. Ini adalah masalah keperawatan muncul ya, ada henti jantung, nafas, gangguan bersihin nafas, gangguan pola nafas, gangguan pertukaran gas, penurunan cerah jantung, nyeri, gangguan volume cair, dan gangguan perfusi jaringan serebral. Nah, inilah tugas untuk Mbak Is. Mbak Is bisa mengaktifkan kamera, Mbak Is. Mbak Is, ya, ya. Nanti Mbak Is selaku sipen, silahkan tugasnya ini dibagi per kelompok, jadi dalam satu kelas dibagi 5 kelompok ya, masing-masing mengerjakan ini. Tugas ini membuat makalah dan minggu depan akan dipresentasikan. Jadi kasusnya nanti tentang heart attack atau serangan jantung ya, dibuat makalahnya gitu ya, dan minggu depan kita akan presentasikan seperti itu. Sampai sini paham Mbak Is untuk pembelajaran kita hari ini? Bu. Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada sih Bu, udah Gitu udah ya. jelas, udah cukup. Oke, demikian ya. Masih tetap semangat Mbak Is untuk belajarnya, tetap jangan menyerah dalam membuat tugas gitu, tetap semangat. Demikian gitu ya proses pembelajaran kita, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah proses pembelajaran kita. Jadi saya Nitu Tami, terima kasih untuk Pekerti atau Universitas Bengkulu sudah mengadakan Pekerti, sehingga saya di sini bisa melakukan pembelajaran secara lebih aktif dan lebih banyak masukan dari para kemarin tutor gitu ya, sehingga memberikan saya masukan untuk membuat proses pembelajaran lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.